Tanaman karamunting berasal dari kawasan tropis dan subtropis Asia. Tanaman ini secara alami ditemukan di berbagai negara Asia seperti India, Cina, Jepang, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, serta di Indonesia, terutama di Kalimantan, Sabah, dan Sarawak. Karamunting biasanya tumbuh di hutan terbuka, tepi hutan, lahan berpasir, dan di sepanjang aliran sungai. Karamunting dapat ditemukan di ketinggian mulai dari permukaan laut hingga di sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini toleran terhadap berbagai jenis tanah, termasuk tanah yang miskin nutrisi, asalkan memiliki drainase yang baik. Karamunting biasanya tumbuh di daerah dengan iklim tropis hingga subtropis dengan curah hujan sedang hingga tinggi. Tanaman karamunting juga dikenal tahan terhadap kondisi kering dan dapat berfungsi dalam konservasi tanah serta pengendalian erosi. Sebagai tanaman yang mampu tumbuh di berbagai jenis tanah, karamunting dapat membantu memperbaiki kondisi tanah dan mencegah erosi. Karamunting merupakan tumbuhan perdu berkayu, letak daun bersilang berhadapan dan tulang daun berjumlah 3 dari pangkal, berbentuk oval, ujung dan pangkal meruncing dengan tepi rata. Bunga berwarna ungu, termasuk bunga majemuk, dengan kelopak berlekatan, jumlah mahkota bunga 5, buah berbentuk periuk, memiliki biji seperti biji anggur, buah berwarna merah kecoklatan hingga hitam. Kandungan nutrisi buah karamunting. Buah karamunting mengandung antioksidan dalam jumlah besar dan memiliki sifat hemostatik di saluran pencernaan serta mampu mengurangi pendarahan pada wanita. Buah ini juga mengandung senyawa flavonoid, antosianin dan biseatanol serta senyawa fenolik tingkat tinggi. Senyawa fitokimia ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai agen hepatoprotektor, terutama dalam pencegahan dan pengobatan penyakit hati berlemak non-alkohol. Selain itu, karamunting juga dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan jumlah sel darah merah. Ekstrak buah dan akar karamunting dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Karamunting telah ditanam secara massal dan diproduksi, tetapi tidak secara langsung diperdagangkan secara massal baik secara lokal, nasional, ataupun internasional. Karamunting banyak digunakan dalam penelitian dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi pencemaran air. Namun, belum ada informasi yang menunjukkan bahwa karamunting diperdagangkan secara massal, baik secara lokal, nasional, ataupun internasional. Selanjutnya ada teknik perbanyakan dan cara penanaman karamunting. Hal ini meliputi beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tanaman. Salah satunya adalah bibit yang diperoleh melalui proses pengembangbiakan melalui biji karamunting. Kemudian ada stek batang yang dapat dilakukan dengan mengambil batang muda yang sehat, kemudian memotongnya jadi beberapa bagian, kemudian ditanam pada media tanam yang sesuai dan dengan perawatan yang sesuai. Kemudian menggunakan pupuk yang sesuai, penggunaan air yang cukup, induksi tunas secara in vitro, penyimpanan biji yang disimpan dengan baik. Selanjutnya ada penyakit dan hama pada tumbuhan karamunting. Contohnya seperti Fusarium wilt yang dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kurang seimbang dan kekurangan nutrisi pada tanaman. Kemudian ada pula hama seperti ulat, tikus, dan kumbang dapat mengganggu pertumbuhan karamunting. Kemudian ada juga penyakit bakteri seperti Xanthomonas sempitris dan Pseudomonas ring juga dapat menyerang tumbuhan karamunting ini. Penyakit virus seperti tobacco mosaic juga dapat menyerang tumbuhan karamunting. Kemudian juga ada penyakit seperti Rhizopus sotolonifer, penyakit Phytophthora juga dapat menyerang tumbuhan karamunting ini. Penyebab dari beberapa penyakit ini kebanyakan disebabkan oleh lingkungan yang kurang seimbang serta kontaminasi dari air. Pemanenan tumbuhan karamunting atau Melastoma malabatricum dilakukan ketika buah sudah matang dengan ciri-ciri warna berubah menjadi ungu gelap atau hitam. Biasanya pemanenan tumbuhan karamunting dilakukan pada pagi hari untuk menghindari panas matahari yang berlebihan. Buah dipetik secara manual menggunakan tangan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan.
Setelah dipanen, buah disortir untuk memisahkan buah yang rusak atau busuk dari buah yang sehat. Selanjutnya, buah dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan sisa pestisida. Lalu buah dikeringkan dengan cara diangin-anginkan atau menggunakan kain bersih. Penyimpanan buah karamunting dilakukan dalam wadah bersih dan kering di tempat sejuk atau dalam lemari pendingin dengan suhu sekitar 0 hingga 4 derajat Celcius untuk penyimpanan jangka panjang. Buah karamunting juga bisa diolah menjadi produk seperti selai, jus atau buah kering yang perlu dilakukan dengan cara higienis untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Pengemasan dilakukan dalam wadah yang tertutup rapat dan bersih menggunakan bahan kemasan yang aman untuk makanan, sehingga kesegaran produk tetap terjaga. Karamunting merupakan sumber daya botani yang menjanjikan dengan potensi luas yang belum dimanfaatkan di bidang industri obat-obatan dan makanan. Bagi suku Batak Toba, karamunting merupakan salah satu dari 10 tanaman hutan yang telah dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Karamunting memiliki potensi sebagai sumber daya berharga untuk mengembangkan produk dan inovasi di industri makanan. Buah karamunting mengandung zat gizi yang baik seperti serat, vitamin, dan mineral yang cukup tinggi, membuatnya sebagai makanan yang sehat untuk tubuh. Karamunting dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan biskuit.